Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendaftar di PPDB SMK Negeri Jawa Tengah, Semarang, Pati, Purbalingga tahun 2021-2022. Yang pertama, kalian bisa mendaftar lewat handphone, smartphone, atau menggunakan laptop. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mendaftar lewat smartphone. Yang pertama kalian harus siapkan adalah browser. Browser itu seperti contohnya adalah Google Chrome, internet, Baidu, dan yang lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan apapun. Yang pertama adalah di sini saya contohkan menggunakan Google Chrome. Pertama kalian buka Google Chrome, kemudian buka tab baru. Nah, sebelum digunakan tab baru, ini nanti kalian harus mengaktifkan desktop site. Jadi di Google Chrome itu kalau di desktop site-nya ada titik 3 di pojok kanan atas, ini diklik, kemudian desktop site-nya dicentang. Nah, kemudian kalian klik ppdb.smknjateng.sch.id seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini website PPDB. Jadi nanti PPDB ini akan muncul sebuah website di mana kalian bisa membaca dulu informasi yang ada di sini, terutama informasi-informasi umum yang ada di sini. Yang pertama kalian harus baca di sini di bawah apa yang perlu diperhatikan. Pahami cara registrasi. Pendaftaran bisa digunakan menggunakan laptop atau komputer dengan Google Chrome ataupun menggunakan smartphone juga bisa. Dan jangan lupa sebelum mendaftar website ini kalian harus membaca dulu penggunaan dan pedoman yang ada di atas yang nanti saya sampaikan. Kemudian melakukan registrasi, kemudian nanti melengkapi persyaratan-persyaratan. Nah, semua informasi itu ada di Juknis. Juknisnya itu ada di sini, penggunaan dan pedoman, kemudian petunjuk teknis PPDB 2021-2022 itu bisa kalian klik, kemudian kalian bisa baca dulu semua informasi dari A sampai Z tentang pendaftaran ini ada di situ semua. Jadi saya harapkan kalian calon siswa bisa membaca dulu petunjuk teknis yang ada di situ. Kemudian ini informasi total pendaftar, hari sebelum pendaftaran ditutup, kapan pendaftaran dibuka ditutup ada di Juknis semua. Jadi saya harapkan kalian sudah baca. Nah, di sini ada visi misi dari SMK Jateng, kalian bisa baca di sini. Kemudian di sini di SMK Jateng ada 3 sekolah ya, ada SMK Negeri Jateng di Semarang, di Pati, dan di Purbalingga. Ketiganya mempunyai helpdesk atau punya kontak person masing-masing. Kalau di Semarang ada Bapak Apri, ada Bapak Bagus, dan Bapak Zanwar. Kemudian yang di Pati ada Bapak Ma'rufiana dan Bapak Adnan. Kemudian yang di Purbalingga ada Bapak Rozakul dan Bapak Azhar. Itu kalian silakan cermati dan kalau ada yang ditanyakan bisa diajukan pertanyaan. Nah, selain itu, selain di beranda tadi panduan saya sudah jelaskan, nanti cara tutorial juga nanti saya upload di sini. Jadi nanti calon siswa bisa melihat cara mendaftar juga di sini. Kemudian nanti pengumuman dari seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 bisa diklik di sini. Namun karena sekarang baru awal jadi belum ada isinya ya. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai, jangan lupa sudah selesai membaca, silakan daftar atau masuk. Nah, di sini kalian bisa mendaftar dulu yang belum punya akun ya. Jadi bisa daftar dulu di sini atau bisa reset password. Nanti kalau kalian misalkan lupa dan yang lain sebagainya bisa reset password. Reset password nanti hanya memasukkan NISN dan nama kandung orang tua. Seperti itu. Nah, karena saya belum punya akun, jadi saya daftar dulu di sini. Klik daftar di sini. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap saya Muhammad Saiful Fajar. Kemudian contoh NISN-nya misalkan ini. Sesuai dengan NISN ya, tahun lulus. Bagi yang akan lulus 2021 silakan tulis 2021. Tapi kalau misalkan
kalian lulus tahun lalu, tahun 2020, ya tulis tahun 2020. Kemudian ketik nama ibu kandung dengan huruf besar semua ya, misalkan nama ibu kandungnya Ranti. Nah, seperti ini. Jadi huruf besar semua. Saya ulangi, nanti nama orang tua harus huruf besar, karena nanti kalau kalian lupa password, nanti kan ditanyakan nama kandung orang tua ibu terutama. Kemudian masukkan captcha di situ sesuai dengan yang di situ, 542 kemudian daftar. Nah, di sini kalian akan mendapatkan username dan password ya. Jadi ini dicatat baik-baik username dan passwordnya. Untuk pendaftaran ini hanya keluar satu kali, jadi saya harapkan teman-teman bisa screenshot atau bisa apapun itu mau dicatat dan yang lain sebagainya dicatat dulu. Untuk NISN-nya sebagai user, kemudian dan passwordnya. Kebetulan di sini passwordnya huruf besar kecil menentukan ya, NDE PW. Nah, ini seperti saya sudah catat juga, sudah saya screenshot juga seperti ini. Saya beri contoh. Kemudian oke. Kalau sudah punya akun, silakan masuk ke bagian sini. Jadi masukkan username tadi. Username-nya tadi 008 ini. Kemudian passwordnya tadi sudah dicatat, NDE PW kecil semua ya. Kemudian kalian juga mengetikkan captcha lagi 3622B2. Seperti ini, kemudian masuk. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa banyak sekali pengumuman penting yang ada di beranda. Di sini ya, di beranda. Jadi di sini kalian bisa baca dulu. Ada beberapa himbauan, ini saya bacakan. Sebelum melakukan pendaftaran, silakan baca panduan dan segala informasi yang dapat diunduh pada halaman utama. Kemudian seluruh proses pendaftaran SMK Boarding School SMK Negeri Jawa Tengah itu gratis. Jadi hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Jadi dari tahap seleksi dari awal sampai akhir tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian data input hanya bisa disimpan satu kali, jadi harap perhatikan baik-baik. Jika masih ragu atau masih ada yang belum lengkap, jangan disimpan dulu karena hanya bisa menyimpan satu kali. Kemudian ada beberapa format dokumen yang kalian harus upload. Di sini sudah diberi contohnya. Petunjuk teknis juga sudah diupload di sini juga. Jadi misalkan kalian lupa, nggak harus logout lagi. Jadi kalian bisa juga download petunjuk teknis di sini. Tinggal diklik aja, klik di sini untuk download. Itu nanti petunjuk teknis juga kalian bisa download di situ. Kemudian format surat keterangan nilai rata-rata semester 1 sampai 5. Ini silakan minta bantuan ke sekolah, ke wali kelas atau ke guru BK. Formatnya juga sudah disediakan di sini. Misalkan dari pihak sekolah meminta contoh format dokumen rata-rata semester 1 sampai 5, silakan download di situ. Kemudian yang ketiga adalah format surat persetujuan orang tua untuk kalian ditempatkan di asrama. Formatnya ada di sini juga, tinggal di print kemudian ditandatangani di atas materai. Kemudian format surat fakta integritas. Ini isinya nanti adalah bagaimana kalian mengisi data dengan benar dan sesuai dengan dokumen yang akan diupload. Karena nanti di sini semuanya akan diupload ya. Nanti akan diupload, jadi bentuknya adalah semua dokumen nanti diupload dalam bentuk digital. Kemudian ada pengumuman di sini. Ada beberapa pengumuman yang kalian bisa lihat di sini. Jadi pengumumannya ada misalkan helpdesk PPDB. Di sini juga tertera di sini ada kampus 1, kampus 2 dan kampus 3. Ada nama dan nomor HP-nya. Sebelum mengkontak atau menghubungi helpdesk yang ada di sini, saya harapkan kalian bisa memperkenalkan diri dan gunakan bahasa yang baik dan sopan serta santun. Karena helpdesk yang ada di sini merupakan Bapak Ibu guru yang aktif mengajar di SMK Negeri Jawa Tengah.
seperti itu. Kemudian ada pemberitahuan terbaru lagi, nanti akan dipantau di sini semua. Kemudian persyaratan berkas jangan lupa, silakan perhatikan ukuran file. Di Juknis sudah ada maksimal ukuran filenya apa, dan jangan lupa keterbacaan filenya pun harus diperhatikan. Misalkan kalian nanti fotonya itu sudah jelas apa belum, misalkan di scan PDF. Hasil scan PDF-nya itu sudah terbaca belum saat mengupload berkas, itu menjadi perhatian. Kemudian ada pohon karir. Di sini kalau kalian ada kesulitan, di sini ada pohon karir sesuai jurusan, misalkan TKRO, di sini nanti bisa jadi operator industri, elektrikal, painting, kemudian penjualan spare part. Kalau di TITL bisa jadi teknik listrik dan lain sebagainya. Ini adalah pohon karir prodi atau jurusan yang ada di SMK Negeri Jawa Tengah Semarang, Pati, dan Purbalingga. Nanti kalian bisa lihat aja di sini. Seperti itu. Kalau sudah di form, kalian akan diarahkan di form pendaftaran. Saya sarankan, karena ini formnya banyak banget, kalian bisa memindahkan posisi HP yang tadinya potret atau berdiri menjadi miring seperti ini agar lebih mudah mengisinya. Nah, seperti ini. Jadi saya bantu awal ya. Pertama, kalian hanya diperkenankan untuk memilih salah satu jurusan dan sekolah yang ada di sini. Diperhatikan baik-baik karena ada 2 sekolah yang memiliki nama jurusan yang sama. Ini SMK Negeri Jateng di Purbalingga Teknik Pemesinan, di Purbalingga ada, sedangkan di Semarang juga ada. Nah ini paling atas. Jadi jangan salah memilih sekolah dan jurusan ya. Jadi hanya bisa memilih satu. Misalkan saya memilih teknik pemesinan di SMK Negeri Jawa Tengah Semarang, diklik ini. Kemudian NISN dan nama lengkap ini sudah tidak bisa diubah karena ini yang digunakan ketika kalian tadi mendaftar akun di awal. Kemudian nomor induk kependudukan calon siswa, kalau yang belum memiliki KTP bisa lihat di kartu keluarga kalian, ada NIK di situ. Kemudian nomor KK yang tertera di KK kamu, kemudian nomor HP, ini yang paling penting, nomor HP, dan kalau bisa yang terhubung dengan WA ya, dengan WhatsApp, seperti itu. Jadi harapan saya nanti bisa menggunakan WhatsApp, seperti nomor WhatsApp, agar ketika dihubungi itu bisa lebih mudah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat lahir, di mana tempat lahir itu nanti kalian akan lahir di mana, kemudian ditulis di sini tanggal lahirnya seperti apa. Misalkan di sini saya hide dulu, misalkan ini kebesaran. Bisa milih tanggal. Pertama kalian bisa milih tahun dulu. Ini urutannya adalah, jangan sampai salah ya, ini urutannya adalah tahun dulu. Kalian bisa klik tahunnya di sini. Misalkan kalian lahir tahun 2000, coba kayak gini aja karena lebih gampang. Misalkan kalian tahun 2000 berapa, misalkan 2010-2000-an, kemudian 2004 misalkan bulan Juli tanggal 24 misalkan, seperti itu, nanti otomatis. Kemudian jenis kelamin, laki-laki perempuan, agama juga diisi, ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian status anak, kalau kalian tinggal bersama kedua orang tua, silakan anak kandung, atau misalkan kalian tinggal bersama saudara atau di panti asuhan atau dengan keluarga lain, silakan pilih asuh, seperti itu. Kemudian ini alamat tempat tinggal, jadi alamat itu diisi jalan dan nomor rumah, kemudian RT berapa, RW apa, kemudian dusun apa. Dusun ya di sini bukan desa, dusun dulu. Dusun, kemudian kelurahan atau desa,
kemudian kecamatan apa, pilih kota kabupatennya dan kode pos. Kalian bisa cari kode pos juga di situ. Kemudian alat transportasi ke sekolah, bisa pilih ada jalan kaki, sepeda, motor, mobil, atau angkutan umum. Kemudian data orang tua ayah, di sini hidup atau meninggal. Kalau hidup ya hidup, kalau meninggal pun tetap diisi ya. Jadi kalau meninggal pun tetap diisi. NIK bisa lihat di KK juga. Terus nomor keluarganya berapa, nama lengkap ayah sesuai KTP, kemudian pekerjaan ayah silakan diketik, misalkan buruh tani, tukang beca, atau misalkan kuli bangunan, atau pekerja lepas. Nah, nanti kalian bisa ditulis di situ. Kemudian pendidikan ayah, tidak sekolah, SD, SMP, SMA, diploma, ataupun sarjana. Pendidikan ibu juga sama. Kemudian kondisi siswa dan keluarga. Nah, kondisi siswa dan keluarga ini, calon siswa itu sekarang tinggal bersama siapa? Bersama kedua orang tua kah? Tinggal bersama salah satu orang tua, misalkan ada bapak ibunya yang bercerai, cerai hidup ya. Kemudian atau bersama sanak saudara, misalkan sama kakeknya, sama omnya, sama tantenya, atau sama bude, sama bule. Nah, itu bisa pilih tinggal bersama sanak saudara. Kalau yang sudah orang tuanya ada yang meninggal, bisa yatim, bisa piatu, atau kalau kedua orang tua meninggal ya yatim piatu, seperti itu. Jumlah orang tua bekerja, misalkan kedua orang tua bekerja, ya tulis pilih kedua orang tua bekerja, atau hanya ayah, ibu, atau yang bekerja, atau kedua orang tua tidak bekerja, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kemudian jumlah tanggungan adalah jumlah anak dari orang tua kalian yang belum bekerja. Misalkan kalian punya adik yang belum masih sekolah, nah itu dihitung. Tapi kalau kalian punya kakak dan kakaknya sudah bekerja, itu jangan dihitung ya. Jadi yang dihitung hanyalah anak yang tidak bekerja, seperti itu. Pendapatan keluarga adalah pendapatan ayah dan ibu dijumlahkan. Nanti kan kalian juga upload surat keterangan penghasilan orang tua dan yang lain sebagainya. Nah, nanti disesuaikan dengan data itu aja. Kemudian data kartu miskin. Di sini ada surat keterangan KIP atau KPS atau surat keterangan lainnya. Nanti yang penting nomor suratnya ada. Kemudian penerbitnya ada pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, daerah, atau pemerintah pusat. Tergantung dari kartu keterangan miskin kalian ya, tinggal pilih aja. Tahun terbitnya jangan lupa diisi 2 tahun berapa sesuai dengan tahun terbit kartu tersebut. Kemudian data kepemilikan rumah di sini saya balik lagi seperti ini biar lebih mudah. Data kepemilikan rumah. Nah, di sini coba kalian konsultasikan dengan orang tua dulu. Tanah dan bangunan milik sendiri, tanah warisan bangunan milik sendiri, tanah dan bangunan warisan menumpang keluarga atau saudara, misalkan di dalam satu rumah itu berisi lebih dari satu keluarga, bisa tulis menumpang keluarga atau saudara, atau tinggal di rumah kontrak atau kos. Pilih salah satu sesuai dengan keadaan kalian ya. Luas tanahnya berapa, kemudian luas bangunannya berapa. Nah, nanti di sini dituliskan sesuai dengan PBB ya, atau pembayaran pajak bumi dan bangunan yang kalian bayarkan, orang tua kalian bayarkan terakhir. Kemudian nominalnya berapa, dijumlahkan antara tanah dan bangunan, nanti dijumlahkan saja. Kemudian daya listrik. Di sini ada pilihan, dipilih aja sesuai dengan daya listrik di rumah kalian. Kemudian pemakaian listrik dalam 1 bulan. Kalau pakai token ya, atau 2 token terakhir, token bulan itu keluarnya berapa dan yang lain sebagainya. Kondisi lantai rumah ini juga tinggal dipilih sesuai dengan keadaan rumah kalian aja. Kemudian kondisi dinding rumah juga sama, tidak perlu diperjelas ya. Kalau misalkan batu bata dan yang lain sebagainya silakan dipilih sesuai dengan keadaan rumah kalian. Nah, ini yang selanjutnya adalah data sekolah asal. Data sekolah asal di sini ada status sekolah, negeri atau swasta, nama sekolah menengah pertamanya, nama kepala sekolah lengkap dengan gelarnya, nomor HP kepala sekolah atau guru BK juga boleh, akreditasi sekolahnya apa, kemudian tahun kelulusannya
tahun kelulusan. Kalau kalian tahun 2021 ya 2021 misalkan lulus tahun ini. Kalau tahun kemarin ya 2020 seperti itu. Kemudian data akademik. Di sini diisi nilai rata-rata bahasa Indonesia semester 1 sampai semester 5 berapa, silakan dipilih. Sesuai di sini dibulatkan aja, misalkan 70,5 ya, pilih 70 atau 71, silakan di pembulatan ke atas aja. Kemudian rata-rata KKM bahasa Indonesianya berapa, dirata-ratakan dari semester 1 semester sampai semester 5, dirata-ratakan, pilih salah satu di sini, begitu juga dengan pelajaran yang lainnya juga. Kemudian data prestasi tidak wajib diisi, kalau memang tidak punya prestasi tidak wajib diisi, tapi kalau punya data prestasi disediakan 5 data prestasi di sini. Pertama ada bergu atau individu, tergantung lomba kalian. Kemudian penyelenggara lomba, nama lomba, kemudian perayaan juara yang hanya diakui yaitu juara 1, 2, dan 3, harapan tidak dihitung. Kemudian tingkat lomba ada kota, kabupaten, daerah atau provinsi, nasional atau internasional. Silakan dipilih, di sini ada 5 opsi. Nah, ini kalau sudah diisi semua, silakan pilih simpan. Namun, kalau ada kalian yang belum lengkap, ya jangan disimpan dulu, karena kalau sudah disimpan, nanti tidak bisa diedit lagi. Jadi, saya harapkan kalau datanya sudah lengkap semua, kalian yakin tidak ada yang salah, baru klik simpan. Namun kalau belum lengkap, ya jangan disimpan. Nanti kalian silakan tutup dulu, dilengkapi dulu berkas-berkas dan data yang belum ada. Kalau perlu dicatat, silakan dicatat. Kalau sudah terisi semua sesuai dengan apa yang kalian itu, ya baru nanti silakan nanti disimpan seperti itu. Baik, selanjutnya nanti kalian ada upload berkas. Nah, kalau sudah disimpan nanti ada pengumpulan berkas di sini. Nah, di pengumpulan berkas nanti di sini kalian bisa memilih berkas apa saja yang dipilih. Misalkan di sini saya balikin lagi ke posisi semula. Ada berkas pas foto, kemudian ada berkas fakta integritas, kartu keluarga, kartu kematian ayah jika ayah meninggal, kartu kematian ibu kalau ibu meninggal, KTP ayah ibu, akta kelahiran, kemudian akta NISN, surat keterangan miskin, surat keterangan daya listrik, rekening listrik, pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan yang lain sebagainya. Silakan pilih salah satu dari sini ya. Sampai foto tempat tinggal dan yang lain sebagainya, ada ukurannya format JPG maksimal misalkan 200 KB. Nah, di sini silakan dibaca saja lengkap. Sini datanya tinggal kalian misalkan slip gaji terakhir ayah dan ibu, misalkan tidak bekerja dalam perusahaan bisa minta surat keterangan di desa. Silakan baca petunjuk teknis, misalkan kalian ada kesulitan di situ lengkap sudah dijelaskan dengan rinci apa-apanya, atau bisa menghubungi helpdesk yang ada di depan seperti itu. Kemudian setelah itu kalian browse, pilih filenya, kalian mau dari files, kemudian pilih file salah satu dari sini, misalkan screenshot misalkan ini, kemudian nanti upload seperti itu. Nanti hasil upload akan keluar di sini. Nah, di sini nanti karena data yang gagal diupload, cek kembali ukuran file. Nah, berarti dicek kembali ukuran filenya ya, harus maksimal 1 MB seperti itu. Saya ulangi lagi, misalkan foto, saya pilih ini, jadi dibaca baik-baik ya untuk maksimal foto, format, dan yang lain sebagainya. Ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti keluar di sini ada pas foto, nama filenya sudah berhasil di-upload, dan ini tipe filenya wajib pakai IMG atau image atau gambar, dan itu kodenya. Di sini sudah tertera ya, fakta integritas, formatnya harus JPG, kemudian maksimal ukurannya 1 MB dan wajib seperti itu. Tinggal dibaca saja dan dilengkapi semuanya. Nah, di sini saya mencontohkan satu file yang sudah di-upload, kemudian kurang 22 file yang belum di-upload. Silakan nanti dilengkapi saja. Kalau sudah nanti klik simpan. Jadi nanti kalau sudah selesai di-upload semua, nanti selesai disimpan. Jadi jangan sampai salah milih ini ya. Jangan sampai salah, misalkan kamu pilih kartu
kartu keluarga yang pengen diupload, tapi yang diupload bukan kartu keluarga. Jangan sampai salah karena tidak bisa dihapus datanya. Saya tekankan lagi karena datanya tidak bisa dihapus untuk mengurangi kesalahan kalian. Jadi pilihannya apa, browse, pilih filenya juga jangan sampai salah seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai semua, nanti otomatis pilihan di sini akan kosong. Kayak contoh tadi pas foto kan sudah hilang seperti itu karena sudah diupload. Kalau sudah nanti ada cetak form pendaftaran dan cetak kartu peserta. Setelah itu kalau sudah semua nanti di sini akan ada informasi bahwa berkas yang kalian upload itu sudah dicek panitia atau belum. Kemudian kalau kalian sudah mengisi form pendaftaran secara lengkap dan sudah disimpan, nanti akan muncul di sini namanya kalian, nama siswa, kemudian asal sekolah dan tanggal daftarnya tanggal berapa. Seperti itu dari saya. Kemudian misalkan ada kendala-kendala yang lainnya bisa menghubungi helpdesk yang ada di pengumuman sini. Silakan misalkan ada kesulitan bisa tanya-tanya yang ada di sini seperti itu. Saya ulangi lagi, jadi lebih baik ngisinya dimiringkan seperti ini karena akan lebih mudah membacanya seperti itu. Gitu dari saya, semoga calon siswa bisa mendaftar dengan baik, tidak ada kesulitan dan bisa mengikuti pendaftaran dengan baik. Saya doakan juga bisa diterima di SMK Negeri Jawa Tengah sesuai dengan pilihan masing-masing. Namun misalkan belum diberi kesempatan untuk bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah, bisa bersekolah juga di SMK negeri maupun swasta lainnya. Seperti itu. Saya akhiri untuk tutorial kali ini untuk pendaftaran PPDB SMK Negeri Jawa Tengah 2020-2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.